Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriola dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membacakan sinopsis dari novel Ronggeng Duku Paro. Ahmad Tohari lahir 13 Juni 1948, adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Duku Paruk, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam bangku kuliah yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta 1967 sampai dengan 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975 dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Berlatar sebuah desa yang bernama Duku Paruk. Desa yang masih kental akan tradisi adat istiadat dan kebodohannya. Tinggal seorang anak gadis cantik yang bernama Serintil. Suatu hari Serintil sedang duduk di bawah pohon dan bernyanyi lagu ronggeng, dan terdengar oleh Rasus dan teman-temannya. Kemudian Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil. Serintil yang menyadari hal tersebut kemudian bertanya apakah ia cocok menjadi ronggeng. Dengan kepolosan Rasus menjawab, akan lebih cocok apabila sambil menari. Serintil yang merasa tertantang kemudian meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringi Serintil menari dan bertayub. Suatu hal yang aneh ketika Serintil dapat menari dan bertayub dengan sangat baik layaknya seorang ronggeng. Padahal selama hidupnya ia belum pernah melihat dan menyaksikan pertunjukan ronggeng. Ternyata hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh kakek Serintil, Sakaria dan Kartareja, seorang dukun ronggeng. Serintil pun diangkat menjadi ronggeng oleh Kartareja dan istrinya. Tetapi sebelum resmi menjadi ronggeng, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Serintil. Di antaranya seperti mandi di pusaran Kiseca Menggala dan ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Dan pada saat itu, Kartareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanan Serintil. Rasus yang mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang dicintainya diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apalah daya Rasus yang tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki apapun. Pada malam ritual terdapat 2 laki-laki yang dapat memenuhi syarat kata kerja. Hal tersebut menjadi masalah akan siapakah yang akan memenangkan ritual tersebut. Melihat hal tersebut, Serintil menjadi lebih bimbang untuk menjalankan ritual itu. Tetapi pada akhirnya malam tersebut sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kertajaya, dan selepas itu melayani kedua orang lainnya. Resmilah menjadi seorang ronggeng yang terkenal dan populer sampai kemana-mana. Dia diagung-agungkan oleh semua orang kecuali Rasus. Rasus menyadari ketika seseorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka ia memilih untuk meninggalkan desa Duku Paruk dan pindah ke Dauhan. Di sana Rasus menjadi pedagang ubi. Tapi tak lama dari itu, dia kemudian diangkat menjadi seorang tentara oleh kerja kerasnya. Rasus adalah orang yang rajin dan gigih dalam bekerja. Maka tak heran menjadi orang kepercayaan komandannya. Singkat cerita, Serintil kemudian menyadari bahwa ia selalu merasa kesepian dan butuh seseorang pasangan di hidupnya. Ia pun juga menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Serintil mengajak Rasus untuk menikah, tetapi Rasus sudah memilih untuk mengembangkan karirnya, sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang kapten. Merasa sangat kecewa akan hal tersebut, Serintil mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki, dan kerap menolak untuk hal tersebut. Tidak bertahan lama, ketika berpolitikan mulai masuk ke desa Duku Paruk, ajaran komunis mulai merekam dan ronggeng menjadi salah satu perantaranya. Dianggap sebagai pendukung PKI dan kemudian seluruh warganya ditangkap, termasuk Serintil. Serintil merupakan seorang yang paling lama ditahan. Setelah bebas, kehidupan Serintil berubah. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah antek-antek PKI, hingga ia bertemu dengan Bajus, laki-laki yang mulai dekat dengannya dengan kebaikan dan ketulusan. Serintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika Rasus pulang kembali ke Duku Paruk. Serintil yang mengetahui hal tersebut mulai tergoyah hatinya.
sebab ia masih memiliki perasaan. Tapi ia tidak bisa apa-apa sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari Serintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara. Tapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat. Di balik itu semua, Bajus menjual Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul akan hal itu dan ia menjadi gila. Rasus yang melihat hal tersebut menjadi iba dan ia mengantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa. Amanat dari novel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang wanita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Ketiga, dalam hidup setiap manusia harus ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan. Keempat, kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan. Kelima, jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Keenam, setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik akan berakibat baik, perbuatan buruk akan berakibat buruk. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.